Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau share tentang gimana cara membuat daftar isi otomatis pada file Word. Nah, ini cocok banget untuk, eee, yang bikin laporan ataupun skripsi. Jadi kan biasanya kalau di skripsi itu kita perbaikan atau revisinya berulang-ulang gitu ya. Nah, setiap revisi berulang-ulang itu, gimana caranya supaya kita nggak usah bikin daftar isi yang berulang-ulang juga karena halamannya yang berubah. Nah, di sini kalau kita membuat daftar isi dengan cara seperti ini, kita cukup klik kanan pada daftar isi yang sudah ada. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ceritanya saya sudah punya outline dari, laporan yang akan saya buat. Nah, outline ini semuanya saya pengen munculkan di dalam daftar isi saya, mulai dari judul sampai ke subjudul, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 level aja, yaitu level judul dan anaknya, yaitu level kedua, level subjudul. Nah, sebelum kita setting, saya ingin bikin view ini di sini, view lalu klik navigation pane, nanti akan muncul di sisi sebelah kiri layar navigation map. Di sini klik yang headings, jadi nanti kalau outline muncul di sini, outline tersebut juga akan muncul di daftar isi. Oke, sekarang kita akan setting ya. Kita masuk ke home. Nah, di home itu ada menu-menu seperti ini yang ada di dalam kotak. Ada normal, no spacing, heading 1, heading 2. Nah, heading 1 ini untuk mengatur jenis tulisan, besar font, dan warna dari judul atau heading judul level 1. Ini untuk mengatur level 2. Oke, nah, di sini saya akan klik ke judul, yaitu yang pendahuluan, lalu juga saya akan klik, heading 1 karena pendahuluan di sini adalah merupakan heading 1. Klik, maka dia akan berubah seperti ini. Lalu bab 2 juga sama, bab 3 juga sama. Oke, kita ya. Heading 1 ini dia akan muncul di navigation map yang ada di sebelah kiri. Nah, ini juga yang akan muncul di daftar isi nanti. Oke, sekarang saya akan pindah ke judul level kedua, yaitu subjudul. Ini ya, latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Saya klik di latar belakang, lalu saya klik heading 2. Sudah berubah, klik lagi heading kedua lainnya. Tentang iklim, klik lagi heading 2, tentang cuaca, awan dan hujan, lalu untuk begitu pula yang di bab metodologi. Oke, udah semua ini. Jadi outline yang ada di sini sudah saya atur, sudah saya setting navigation-nya. Ini yang ada di sebelah kiri ini yang akan muncul pada daftar isi, gitu ya. Oke. Eee, nah, jika ingin merubah warna dan jenis font dari judul, karena biasanya di deskripsi itu warnanya hitam ya, nggak biru gini. Ini kenapa biru? Karena ini default dari Word-nya. Jadi kalau kita pengen rubah judul ke font warna hitam, jenis font-nya kita rubah juga bisa. Kita di sini nih heading 1, kita klik kanan, lalu kita klik modify. Di sini kita bisa rubah jenis font-nya. Saya pengen pakai Calibri biasa, lalu saya pengen bold-kan dan rubah warna menjadi hitam. Lalu di sini juga saya bisa mengatur before after-nya. Di sini ceritanya before-nya 24 poin dan after-nya 12. Saya okekan. Tadi ya, saya klik di format ya. Lalu saya okekan. Oke, kelihatan ya? Ini berubah semua untuk judul level 1. Gitu. Lalu untuk yang level 2 juga sama, saya pengen rubah ke mau warna biru. Di sini saya mau ganti jadi Calibri biasa, saya pengen bold-kan, tapi warnanya hitam. Lalu pengen merubah before after-nya, saya klik format, paragraf, before after-nya 6 aja ya. Oke. Oke, berubah semua ya, sudah. Nah, begini, sudah berubah. Nah, sekarang ceritanya saya ingin menambah, kalimat-kalimat penjelasan kata-kata gitu ya, pada masing-masing, subjudul dan judul ini. Jadi setelah
pada bagian pendahuluan. Tunggu. Jadi untuk latar belakang ceritanya saya ingin menambah narasi, contoh aja seperti ini gitu ya, narasinya. Nah, untuk narasi ini sebenarnya dia juga bisa kita atur di sini, cuman yang narasi itu termasuk ke dalam golongan normal, jadi di sini juga kita bisa atur font-nya, klik modify, font-nya saya pengen Calibri biasa aja, font-nya 11, terus formatnya juga bisa saya rubah, before after-nya di sini ceritanya saya pakai 6 dan 6, gitu ya, ini oke. Dia akan berubah seperti ini. Oh, saya pengen rata kiri kanan, saya perbaiki lagi rata kiri kanan, ini kan rata kiri, nah ini rata kiri kanan, oke. Udah selesai ya, seperti ini. Lalu untuk perumusan masalah juga sama, saya pengen ini sudah masuk normal, jadi sudah otomatis rata kiri kanan. Tuh. Lalu untuk tujuan juga sama, ceritanya seperti ini, saya masukkan naskah atau narasi ceritanya. Oke. Sama untuk di metode penelitian juga saya tambahkan, nanti saya pengen demonstrasiin gimana navigation pane ini berfungsi. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi. Daftar isi dari laporan yang sudah saya bikin ini. Itu ceritanya total ada 3 halaman, tapi sebelumnya saya akan menambahkan halaman dulu ya, biar gampang kelihatan. Ceritanya halamannya di atas. Oke. Nah, untuk daftar isi, karena daftar isi itu merupakan judul juga, jadi saya klik daftar isi, saya masukkan sebagai heading 1, dia akan di tengah ya, di sini. Oh ya, biasanya biasanya judul itu kan ada di tengah, saya pengen ganti ke tengah, jadi saya akan klik modify lagi. Di sini saya akan rata tengah, klik di sini ya. Oke, dia akan berubah semuanya, gitu ya. Jadi sangat simpel, kalau ingin berubah, dia akan merubah seluruh dokumen. Oke, nah untuk daftar isi, kita masuk ke menu references di sini, lalu cari table of contents, lalu custom table of contents, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih berapa level dari headings yang ingin kita tampilkan. Di sini saya ingin menampilkan 2 ya, karena cuma ada 2. Kalau pengen tampilkan 1 juga boleh, jadi cuma judul utamanya aja boleh. Saya pengen tampilkan 2, lalu saya klik OK. Langsung muncul gitu ya, langsung muncul. Nah, kalau misalnya ingin merubah atau memodifikasi daftar isi ini, di mana saya pengen merubah judul-judul utama menjadi bold, bisa. Kita kembali lagi ke references, table of contents, lalu custom table of contents, lalu klik modify. Di sini kita klik level mana yang ingin kita rubah. TOC 1 itu level 1, heading 1. TOC 2 adalah level 2. Nah, yang saya ingin rubah adalah yang level 1 ingin saya bold. Jadi saya klik TOC, modify, lalu di sini saya klik bold. Oke. Oke lagi. Oke lagi. Udah, langsung berubah. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau misalnya kita klik kontrol, lalu kita pilih misalnya metode penelitian, maka dia akan langsung link ke halaman yang bersangkutan. Saya klik ya, klik kontrol, klik metode penelitian, maka dia akan langsung loncat ke metode penelitian, gitu. Nah, kalau misalnya di sini saya ngedit, lalu sampai ke metode penelitian itu berubah ke halaman selanjutnya, halaman 4, maka saya bisa memperbaikinya di daftar isi. Saya klik di sini ya, untuk nyampe ke daftar isi. Nah, di sini cukup saya klik kanan aja, klik ini, klik kanan, update field. Pilih yang update page numbers only jika perubahan hanya terjadi pada halaman, nomor halaman. Dan jika perubahan terjadi pada judul atau subjudul yang ada penambahan atau pengurangan, maka klik update entire table. Boleh. Klik OK. Oke, nah dia udah berubah nih, metode penelitian menjadi halaman 4. Gitu ya. Nah, lalu fungsi lain dari navigation map ini adalah kita bisa mudah pergi ke bagian-bagian yang kita inginkan dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedit di bagian pendahuluan, lalu kita pengen pindah ke bagian metode penelitian, kita nggak harus scroll, tapi cukup klik yang sebelah sini,
Misalnya saya pengen ke waktu dan tempat, klik ini ya, langsung pindah ke waktu dan tempat, jadi saya bisa ngedit di sini. Nah, itu, itu aja penjelasan dari saya, semoga, bermanfaat. Terima kasih.